jembatan Sungai Comal, jembatan yang pernah amblas pada tahun 2014. Nah, pada saat ini jembatan Comal sedang diperbaiki. Objek wisata hutan mangrove terdapat di muara Sungai Comal ini. Kita penasaran kan? Yuk kita lanjutkan perjalanan. Desa Mojo terletak di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Desa yang terletak di pesisir Kabupaten Pemalang ini masih sangat asri dan rimbun. Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, baik petani darat maupun petani laut. Petani darat seperti padi, bunga melati, dan cabai, serta petani laut berupa budidaya bandeng, udang, dan kepiting. Jembatan yang tadi saya lewati adalah jembatan gantung yang didirikan pada tahun 2015 yang menghubungkan Desa Mojo dengan Desa Pesantren. Di Desa Mojo ada wisata khususnya hutan mangrove. Tujuan dan diadakan hutan mangrove yaitu untuk melindungi kawasan pantai utara terkait tambak yang sering kena abrasi. Dengan adanya hutan mangrove, alhamdulillah bisa terkendali untuk mencegah abrasi dari air laut. Sebelum ke wisata hutan mangrove, saat ini saya berada di Tambak Kepiting. Di Desa Mojo adalah salah satu kampung kepiting. Dan kebetulan juga di sini ada petani kepiting. Mari kita tanya-tanya. Yuk. Pak, Bapak lagi ngapain? Motong-motong ikan Buat apa, Pak? buat bahan kepiting. Nanti ini taruh di sini gitu, Pak? Iya, satu basket satu ekor. Oh, biasanya proses kepiting ini berapa lama, Pak? 20 hari 20 hari dan dikirim di mana, Pak? Jakarta. Biasanya kalau dijual di Jakarta, 1 kilonya dihargain berapa? 90. Nah, ternyata cara mengasih makanan untuk kepiting itu nanti ditaruh di sini. Lah, proses pemanenannya itu saat dia berumur 20 hari. Dan nanti rencananya mau dikirim ke Jakarta. Nah, sekarang saya penasaran nih, saya mau ke tengah yuk. Wah, ternyata banyak sekali kepiting-kepiting di sini. Dan di dalam sini ada banyak kepiting ternyata. Nah, di salah satu pantai kita, yaitu yang terletak di Desa Mojo, itu kebetulan di sana ada salah satu hutan mangrove, nah, yang itu sekarang ini juga kami jadikan sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang. Jadi pariwisata hutan mangrove. Hanya untuk masuk ke sana yang letaknya itu di Desa Mojo, yang kebetulan untuk masuk ke sana ini harus melalui sungai, artinya tidak bisa dilalui darat secara langsung ya, karena di sana memang harus melalui sungai yang yaitu Sungai Comal. Nah,
Jadi kita untuk masuk ke sana, ini kita harus pakai kapal untuk menuju ke lokasi hutan mangrove itu harus melalui kapal. Nah, alhamdulillah hutan mangrove di sana sudah tumbuh berkembang dengan baik berkat kerja bareng, kerjasama kami dengan dinas-dinas terkait, terutama dari dinas kehutanan, kemudian juga dinas kelautan. Berkembang baik, ya. Luas hutannya di sana itu ada sekitar 70 km ya. Itu luasan hutan mangrove-nya, dan di sana sudah dibuat trek jalan masuk, ya, tentunya di tengah-tengah itu sudah kita buat sehingga sangat asik sekali. Jadi untuk dikunjungi, mau masuknya saja sudah asik, khusus ya, kita harus melewati Sungai Comal, menyeberang Sungai Comal, kemudian baru bisa masuk di hutan mangrove. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan dermaga Desa Mojo. Kita akan menaiki perahu dari OISCA. OISCA ini adalah salah satu organisasi internasional yang berpusat di Jepang dan mempunyai banyak cabang di dunia. Kebetulan juga nih, kita kedatangan tamu dari Filipina dan Jepang. Iya, pengen tahu kan? Pengen tahu. Makanya, dan kita juga kedatangan tamu dari Universitas Pancasakti Tegal. Nah, sekarang untuk melanjutkan perjalanan kita harus menaiki perahu itu. Let's go! Keberhasilan dari OISCA Mangrove Program. Welcome to hutan mangrove. Sekarang kita sudah sampai di sini dan kita akan menjelajahi daerah sini. Kita akan menyelusuri hutan mangrove sampai puas. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan pintu masuk hutan mangrove. Yuk, kita langsung ke dalam aja. Let's go. Hutan mangrove ini adalah hasil kerjasama dari pemerintah Kabupaten Pemalang, UGM, OISCA, dan kelompok Pelita Bahari. Saya sudah nggak sabar lagi ingin melihat dalam hutan mangrove ini. Wah, yuk langsung kita ke dalam aja yuk. Oke. Suasana begitu berbeda sekali ketika saya memasuki kawasan hutan mangrove. Yang tadinya hawa panas karena berada di sekitar pesisir, langsung adem dan sejuk sekali. Hal ini karena di kawasan hutan mangrove ini memang masih sangat asri. Kawasan hutannya masih sangat terlindungi dan sangat cocok untuk Anda yang ingin bertamasya dan melepaskan kejenuhan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau berwisata ke hutan mangrove,
jangan lupa membawa perbekalan dari rumah. Soalnya di sini jauh dari pemukiman warga. Bisa dilihat sendiri kan, di sini sangat sepi. Wah, saya menemukan kepiting. Akan saya tangkap. Tapi ini kepitingnya kecil sekali. Tapi akan saya coba. Yeah! Akhirnya saya dapatkan. Saya dapat. Ini kepiting. Meskipun kecil, tapi geraknya itu penuh dengan tenaga loh. Lihat dong. Wah, ini kepitingnya lumayan kecil, tapi nanti kita akan cari yang lebih besar lagi. Biasanya di hutan mangrove ini banyak kepiting yang lebih besar dari ini. Ayo kita cari lagi. Oke. Wah, biasanya kepiting itu hidupnya di seperti ini, di tempat seperti ini. Yuk kita cari yuk. Habitat kepiting biasanya bersembunyi di tempat seperti ini, yang banyak lelumpuran. Kita cari yuk. Wah, ini itu kepiting lebih besar kayaknya daripada ini. Nah, itu. Aduh. Hah! Susah. Wah. Besar banget. Ih. Besar. Ini kepitingnya besar sekali. Lebih besar dari ini. Bisa dilihat perbandingannya kan? Yang ini kecil, ini besar. Dagingnya pasti empuk. Dan tekstur kulitnya itu lembut. Pasti ini enak banget kalau kita santap bareng-bareng ya. Yuk, kita masak yuk. Let's go. Wow, gede banget nih kepiting. Nah, ini kepiting jenis yang tadi Awanda tangkap loh. Lihat, ini capitnya. Jika ini hidup, bisa memutuskan jari-jari kalian. Sekarang aku buka dulu ya. Wow, enak banget. Coba lezat, kalian pasti harus coba. Enak banget. Tempurungnya tuh krus gitu dah. Ini capitnya nih, penyabit gigi bisa lepas. Mantap. Nah, sebenarnya itu manfaat pohon bakau itu untuk apa sih, Pak? Manfaat hutan bakau ataupun bau itu cukup banyak.
Pertama, manfaat untuk ekologi atau untuk mempertahankan di mana arus atau ombak yang menerpa pantai itu terjaga atau terhalang oleh pohon bako ini. Yang nomor 2, untuk iklim. Ini merubah iklim yang tadinya kita itu terasa panas karena dengan adanya pohon-pohon bako ini kita artinya suplai O2-nya itu lebih bisa tercukupi. Ketiganya, bako ini sebenarnya punya nilai tinggi. Kalau di luar negeri, pohon bako ini salah satu pembuatan briket untuk pemanas sebuah ruangan, di mana di sana harganya cukup tinggi sekali. Namun sayangnya di kita ini yang namanya pohon bako ini seringkali ditebang untuk bahan kayu bakar. Pak, hutan mangrove ini didirikan pada tahun berapa sih? Ini hutan mangrove ini didirikan tahun 2000. Pertama kita melalui kerjasama dengan masyarakat, di mana melalui pembentukan kelompok kita membangun atau menanam hutan ini secara bertahap. Dimulai dari ujung sana mengarah ke pantai. Nah, ini kita sudah mencapai luasannya 70 hektar. Sekarang saya bersama rombongan akan menuju ke perahu. Karena dari tadi sudah muter-muter di hutan bakau ini, jadi kita akan pulang. Capek sekali. Tapi nanti kita akan lanjutkan ke wisata-wisata yang ada di Pemalang lainnya. Oke. Dadah. See you. Capek. Puas. Mantap. Mantap. Man.